Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat dan penuh bahagia di dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam. Sebelum kita merenungi sabda Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan lebih dahulu, supaya apa yang akan kita renungkan betul-betul tertanam di dalam lubuk hati kita, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Maha besar, maha kasih Tuhan kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Di saat ini kami mengaturkan segala puji dan syukur kami Tuhan, karena kami boleh merenungi kembali sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan membuka hati pikiran kami, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga apa yang akan kami terima betul-betul tertanam di dalam hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami benar-benar layak untuk merenungi, untuk belajar firman-Mu. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami haturkan doa kami ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita pada saat ini kita beri judul atau tema, melihat kemuliaan Allah mendatangkan kebahagiaan. Melihat kemuliaan Allah mendatangkan kebahagiaan. Yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja 2, ayatnya yang ke-9 sampai ke-11. Ini perikop tentang Elia naik ke surga. Bapak Ibu silakan membaca sepenuhnya nanti di rumah sendiri-sendiri. Dan kami akan membacakan ayat yang ke-9 sampai ke-11. 2 Raja-Raja 2 ayat ke-9 sampai ke-11 yang demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan mereka keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan menanamnya di dalam hati. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir setiap manusia mendambakan kemuliaan dalam hidupnya. Banyak orang berusaha keras, berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan itu. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, kemuliaan hidup sering diukur dengan harta, kekayaan yang berlimpah, pendidikan yang tinggi, pangkat, jabatan, dan kekuasaan yang besar. Itulah manusia menilai kemuliaan hidup. Sebelum itu semua tercapai atau diraih, manusia menganggap belum merasakan kemuliaan, belum merasakan kebahagiaan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah jika semua itu diraih, sudah didapatkan, maka hidup manusia sudah pasti bahagia dan damai, sejahtera?
Bapak, Ibu, Saudara, tema kita melihat kemuliaan Allah mendatangkan kebahagiaan. Dalam bacaan kita menceritakan Nabi Elia yang akan mengakhiri pelayanannya karena Tuhan akan mengangkat Nabi Elia ke surga. Selama Nabi Elia berpelayanan, selalu mengajak Elisa kemana dirinya pergi. Karena Elisa yang akan menggantikannya di dalam pelayanan kenabiannya. Anehnya Bapak Ibu, dalam cerita kisah ini justru Elia memerintahkan Elisa untuk tidak lagi mengikuti Elia. Bapak Ibu, sebelum Elia diangkat oleh Tuhan ke surga, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke beberapa kota. Ke kota Gilgal, Betel, dan Jericho. Kemudian ke sungai Yordan. Setiap akan meninggalkan kota itu setelah berpelayanan di kota itu, Nabi Elia memerintahkan kepada Elisa untuk tinggal di kota itu. Tetapi Elisa tidak mau. Elisa tidak mau. Karena ia tahu Tuhan akan segera mengangkat Nabi Elia ke surga. Sampai akhirnya sampailah keduanya di sungai Yordan. Lalu seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Nabi Elisa meminta kepada Nabi Elia untuk diberikannya 2 bagian dari rohnya. Ini hal yang begitu sulit. Hal yang begitu sulit. Tapi Nabi Elia memberikan jawaban yang demikian. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Bapak Ibu, inilah jawaban Elia. Dan apa yang terjadi? Elisa dapat melihat. Sewaktu Nabi Elia terangkat naik ke surga dengan naik kereta kuda yang berapi menyala-nyala. Ini suatu kejadian yang spektakuler, ajaib, dan dapat diketahui Bapak Ibu pada waktu itu juga banyak orang-orang Yeriko yang mengikuti Nabi Elia. Mereka ada di seberang sungai Yordan, tapi mereka tidak bisa melihat Nabi Elia terangkat dengan kereta kuda. Tapi Elisa dapat melihat. Maka dari itu beruntung sekali Elisa pada saat itu mendapat kesempatan melihat kemuliaan Allah yang terwujud dalam kuasa dan karya Allah di tengah kehidupan manusia. Sehingga Elisa dipenuhi kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mengingat juga di dalam Markus
9 ayat yang kelima, Petrus, Yakobus, Yohanes sempat melihat kemuliaan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang terlihat menyala-nyala, terlihat betapa Tuhan menunjukkan kemuliaannya pada waktu itu. Hingga mereka betul-betul berbahagia. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa bahagianya kami di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ini suatu kebahagiaan Bapak Ibu. Bila seseorang bisa melihat, merasakan, dan mensyukuri kemuliaan Tuhan yang dilihatnya, yang dirasakan. Tapi Bapak Ibu, bagi orang yang dikuasai dengan pikiran negatif, rasa iri, dengki, dendam, ataupun sombong, memendam kebencian, tidak akan bisa merasakan kasih dan berkat Tuhan. Tidak bisa melihat, merasakan kemuliaan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kemuliaan Allah bukan sesuatu yang tidak terjangkau. Kemuliaannya juga bukan sesuatu yang hanya ada dalam kejadian-kejadian yang spektakuler, yang ajaib, yang besar. Kemuliaan Allah ada dalam setiap karyanya, ada dalam setiap waktu, setiap hari, setiap peristiwa dalam setiap hidup manusia. Kita sadari atau tidak, di setiap kejadian perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan berkarya. Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita rasakan di hati, akal budi, pikiran kita, kalau Tuhan sudah berkarya, memberikan segala kebutuhan hidup kita, mari kita bersyukur atas hidup kita sendiri-sendiri. Tidak usah iri dengan kehidupan orang lain. Dengan begitu, kita sudah belajar untuk melihat, merasakan, dan meyakini akan kemuliaan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Dengan demikian, hidup kita akan dipenuhi rasa bahagia, sukacita, dan damai sejahtera, serta syukur kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.